Sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Dwi, dan Mas Dwi ini beliau yang kapan hari cerita di Nightmare on the Air juga tentang santet untuk jabatan, dan seingat saya juga ceritanya di-upload di YouTube ya Mas ya. Selamat malam Mas Dwi. Selamat malam Mas. Oke, terima kasih. Mas Dwi itu di mana sih? Ini di kampung saya Mas, di perumahan saya di daerah Meteseh. Oh, di Meteseh ya. Oke, Iya. soalnya kayaknya waktu itu yang siaran Doni Akbar ya. Iya betul Gitu. Mas. Jadi Mas Dwi ini ngirimin video. Ini CCTV rumah atau CCTV komplek gitu Mas? Kampung? CCTV komplek Mas. Oh, komplek ya. Terus akhirnya bisa menyadari, ketangkep ada sosok ini seperti apa Mas? Jadi kan ini mulai cerita dulu aja ya Mas ya. Jadi kan rumah saya sama orang tua saya itu kan sebelumnya memang deket Mas. Jadi jaraknya cuma 2 rumah tapi berhadapan Mas. Nah waktu itu kan pagi-pagi orang tua saya itu mau pergi beli jajanan pasar buat nanti siangnya ada tukang di rumah karena lagi renovasi rumah Mas. Nah kebetulan waktu itu kan tempat buat beli jajan pasarnya itu kan cuma di depan komplek. Ya kurang lebih 10 menit lah Mas, sama PP kan pulang pergi gitu kan. Nah karena cuman deket, pintu rumah itu nggak dikunci, pagar juga nggak ditutup. Di depan rumah kan juga banyak masih beraktivitas layaknya orang-orang mau persiapan berangkat kerja gitu kan Mas. Nah waktu ayah saya sama ibu saya itu pergi beli jajan, sebelumnya kan ibu saya udah menyiapkan tas kerjanya ayah saya ditaruh di ruang tamu. Di dalam situ ada uang 10 juta kurang lebih. Nah sudah di dalam amplop, dan amplopnya pun masih lem-leman gitu Mas, masih lem-leman. Ketika orang tua saya pulang dari beli jajan pasar itu tadi, kagetnya waktu ngecek tasnya mau berangkat kerja itu kok udah hilang 1 juta. Akhirnya kan orang tua saya kan curiganya waktu pagi itu memang pintu tidak dikunci, walaupun tidak terbuka tapi kan tidak dikunci, dan tetangga-tetangga pun juga banyak yang masih beraktivitas di depan rumah. Pikirnya itu mungkin ada orang yang masuk ke rumah nih gitu kan Mas. Akhirnya karena dari amplopnya itu lemnya itu udah kebuka tapi nggak rusak gimana, cuman lemnya kayak udah aus gitu loh Mas, jadi buka sendiri gitu loh Mas. Nah akhirnya setelah pulang kerja ayah saya tuh tanya saya dulu, "Dek, kamu apa tadi di rumah?" Ya waktu itu kan memang pas ayah saya pergi beli jajan pasar itu saya sempat ke rumah buat ngambil bumbu dapur, terus balik lagi, cuman sebutuhnya aja kan saya waktu itu kan Mas. Nah dikiranya saya yang ngambil, "Apa kamu ngambil uang di sini, sedangkan saya nggak tahu menahu kalau ada uang segitu banyaknya juga kan saya nggak tahu. "Saya nggak tahu Pak," kayak bilang gitu. Waktu itu terus bapak saya tanya, "Emang yang di depan rumah itu kan rame, kira-kira siapa aja Dek?" Nah terus daripada suudon mending gini aja, cek CCTV. Kebetulan kan warga itu kan diberi hak akses untuk CCTV untuk melihat view-nya aja, tapi nggak bisa merubah dan sebagainya. Waktu saya cek itu kan interval waktunya cuma singkat karena pas beli jajan terus pas pulang udah hilang, karena pas berangkat sebelum beli jajan itu masih utuh, uangnya tuh masih utuh. Ketika pas pulang udah nggak ada kan, berarti kan sekitar 10 menitan. Nah waktu itu langsung ngecek aja di CCTV di jam-jam ketika ayah saya itu keluar rumah dan masuk lagi ke rumah. Nah waktu itu memang tidak ada orang sama sekali yang masuk ke rumah orang tua saya, tapi kok malah tiba-tiba langsung muncul gambar itu tadi yang di video itu Mas. Itu sebenarnya gambarnya ada banyak, cuman yang kelihatan jelas itu cuma 2 itu tadi. Sebenarnya gerakannya hampir sama, lompat-lompat sama juga. Ada banyak sih Mas, itu sih Mas ceritanya Mas. Oke, Mas Dwi. Kejadian kapan Mas? Itu bulan Mei kemarin Mas. Oh baru kemarin ya? Iya. Habis Lebaran. Mei itu habis Lebaran atau masih Idul apa? Masih puasa sih? Habis Lebaran ya? Sebelum Lebaran nih. Sebelum Lebaran. Ya. Oke, Mas Febri udah lihat tadi? Sesudah. Sesudah ya.
Sesudah soalnya kan beli jajan tuh. April. Iya. 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 Mas Sep, silakan. Ya. Selamat malam Mas Dwi. Iya, selamat malam Mas. Ya. Ini yang sempat kehilangan uang itu apakah hanya di tempatnya Mas Dwi saja atau mungkin tetangga-tetangga juga ada gitu Mas? Kan waktu saya lihatkan video itu ke teman-teman saya, terus teman-teman saya kan juga cerita ke orang tua dan sebagainya. Akhirnya dari mulut ke mulut itu tetangga-tetangga juga pada ngomong, wah saya juga sering kehilangan seperti itu. Bahkan tetangga saya yang notabene dia juga penjual pedagang kaki lima, dia juga jualannya pun juga gak jauh dari kompleks saya. Dia juga bilang uang saya juga sering hilang gitu waktu dagang gitu. Ya. Banyak Mas. Ini sebelum Mas Febri lanjutin penjelasan, barangkali kerabat Timbalda ada yang penasaran videonya seperti apa. Mohon izin untuk di-share, Mas Dwi, berkenan? Boleh Mas, boleh Mas. Ya. Berkenan. Silakan WhatsApp 0811 27 1044 ya. Mas Febri silakan. Ya. Jadi gini Mas, kalau yang saya lihat ya itu memang sesosok jin ya. Jadi memang yang saya tahu ya sesosok jin itu memang nggak berbentuk ya. Sebetulnya itu nggak berbentuk itu. Hanya kayak gumpalan-gumpalan asap dan ya seperti bayangan-bayangan seperti itu gitu Mas. Dan gini, Mas Dwi pernah dengar orang-orang yang di luar sana ya, kayak ada yang bilang kayak penarikan bang goib gitu enggak? Pernah dengar sih Mas. Ya, jadi ini kayak mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, tetapi ini kalau menurut saya pribadi bang goib itu memang enggak ada gitu ya. Cuma jin-jin tersebut memang kalau disuruh kayak mengambil uang, mengambil barang itu bisa gitu. Jadi ini ya entah itu yang apa ya, yang melakukan ritual ini di kampungnya Mas Dwi atau di sebelahnya atau di mana saya nggak tahu. Tetapi ada satu oknum yang melakukan ritual seperti itu gitu. Jadi kalau saya bilang bukan bang goib ya, tetapi ya bisa dibilang pesugihan lah gitu ya, pesugihan gitu. Iya. Jadi oknum tersebut memiliki satu benda pusaka ya, memiliki satu benda pusaka, dan sosok yang ada atau penghuni yang ada dalam benda pusaka tersebut kayak sosok tersebut kayak dikasih makan, dikasih sesaji gitu. Terus kayak disuruh untuk mengambil uang gitu Mas. Itu berarti ada yang ini ya Mas, juraganya gitu ya berarti ya? Ya ada tuannya gitu memang. Ada tuannya. Gitu. Dan itu diarahkan atau enggak kalau ngambil seperti itu? Random Mas. Gitu. Oh random. Ya, jadi enggak. Ya walaupun ada yang khusus ya, ini kamu harus khusus untuk mengambil hartanya si A, si B gitu. Itu memang kadang ada, tetapi kalau yang ini meluas gitu, semua saja gitu. Itu apa memang sering dia keliling di kompleks saya atau gimana itu? Soalnya tetangga-tetangga saya sama kebetulan mertua saya kan masih satu kelurahan, cuman beda perumahan aja ya Mas. Itu waktu saya di mertua saya itu orang-orang sana juga pada ngomong kalau perumahan saya itu banyak banget yang ngopeni kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Ya, kalau sering itu mungkin nggak terlalu sering ya, nggak terlalu sering, tetapi gimana ya bilangnya Mas, nggak
ginilah, nggak tiap minggu atau tiap hari, tetapi ya mungkin seminggu hanya sekali 2 kali gitu loh Mas. Jadi nggak sesering banget gitu, enggak gitu. Ini operasinya ya Mas ya. Ini yang saya bilang nggak begitu sering, itu operasinya ya. Iya. Bukan sosoknya kalau mondar-mandir di daerah situ, bukan ya. Oh, berarti kalau mondar-mandirnya memang mondar-mandir di sekitaran sini? Hampir tiap hari. Oh, itu yang. Ya. Kalau katakanlah operasinya itu. Iya. Sering tetapi nggak yang sering banget gitu loh Mas. Gimana ya itu ya? Sering tapi nggak sesering banget gitu loh. Iya. Nggak intens ya Mas. Ya mungkin juga seperti teman-teman di komplek, nggak setiap hari kehilangan uang, tapi kayak betul. Kok ada aja ya satu minggu ini ada yang kurang, betul. Satu bulan ini ada yang hilang, itu begitu kali ya. Iya. Jadi memang yang saya lihat tadi ya, memang sebenarnya ini sosoknya itu apa ya Mas? Nggak berwujud, nggak solid sosok itu, nggak gitu loh Mas. Ya memang cuma kayak bayangan, terus kayak mungkin juga pernah menampakkan diri kayak gumpalan-gumpalan asap gitu loh. Yeah. Nggak sesolid yang betul Mas. Bayangkan gitu loh. Waktu itu memang bener sih Mas, aku pernah lihat sosok asap sih Mas, malam-malam Mas. Itu nggak jauh juga sebelum bulan Mei itu Mas juga. Sosok asap itu. Ya, jadi memang sosoknya itu nggak bukan seperti sosok yang bisa kita katakan sebagai wujud ya, Mas? Sebagai wujud gendruwo atau gimana, itu bukan gitu. Tetapi memang ya kalau sosok ini menampakkan diri itu kayak gumpalan asap, terus kayak hanya bayangan hitam pekat gitu. Oke. Saya penasaran dengan respon dari ayahnya Mas Dwi. Seperti apa tuh setelah waktu lihat itu ya Mas? Waktu lihat itu sih gimana ya Mas? Karena kan kebetulan kan ayah saya itu kan orang yang terdidiknya sebagai seorang yang berpendidikan, jadi dia semuanya itu berdasarkan keilmuan ya Mas. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu masih agak sulit untuk mempercayakan ke ayah saya gitu. Cuman ketika dia tahu kalau ada sosok itu dan memang nyata hilang di jam yang itu, ya sudahlah, seperti itu toh sih Mas. Nggak ada respon lebih Mas. Oke. Tapi artinya dari CCTV itu tidak menunjukkan kalau ada tetangga yang masuk ke rumah, itu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Di jam dimana duitnya hilang? Iya, nggak ada Mas. Oke. Cukup ya kayaknya ya Mas Febri. Ya cukup. Yes. Jadi memang intinya itu ada satu oknum yang memelihara pesugihan lah, kasarannya seperti itu gitu. Yes. Dan sosoknya seperti itu. Tapi bukan tuyul ya. Soalnya itu ada banyak tuh yang komentar itu gini Mas, kalau gitu. Setahu saya kalau tuyul itu yang ngambil uangnya itu mentok hanya 3 lembar. Mentok ya, ini mentok itu pun jarang 3 lembar itu. Terus nominal yang diambil itu uangnya itu sama kalau seumpama saya ingin beli tuyul lah, katakan seperti itu ya Mas ya. Saya beli ke Kuncen. Seumpama saya memakainya uang satu lembaran 100 ribuan itu ya. Tuyul tersebut akan ngambilnya ya 100 ribuan itu gitu Mas. Jadi sesuai dengan maharnya dulu ya. Enggak sesuai bisa maharnya. Enggak bisa apa ya? Ngambil yang 50 ribu itu enggak bisa gitu. Setahu saya seperti itu, dan mentok hanya 3 lembar. Itu pun jarang. Kalau gitu nyimpen duitnya dipecah aja ya. 1000-an. Ya. Mas. Oh iya Mas. Ada penangkalnya nggak? Ini ada yang tanya. Kalau misal ada gitu-gitu tuh ada penangkalnya nih. Ada nggak sih Mas Febri gitu, untuk maksudnya ya kita nyimpen duit dan tetap aman gitu ya dari sosok seperti ini gitu. Ya.
Kalau tuyul mungkin adalah ya yang umum itu kan, kalau biar uang kita nggak dicuri tuyul gitu ya. Ini khusus tuyul. Kadang uang kita gulung gitu loh Mas, terus dikaretin gitu loh. Itu. Kayak orang zaman dulu ya. Itu yang umum gitu ya. Tapi kalau yang ini ya, yang kasus seperti ini tadi, yang seperti di video ini ya, mungkin penangkalnya agak berat ya Mas ya, karena uang kita simpan dengan rapat pun masih bisa kena gitu. Jadi memang kalau biasanya ya saya kayak kalau ngasih syarat kepada orang-orang yang sering diganggu hal-hal seperti ini tuh, saya kasih rajah Mas gitu. Kayak tulisan Arab lah gitu loh. Gini. Ya kemungkinan besar kalau kita nyimpan uang terus di situ kita taruh apa ya, Al-Quran gitu ya Mas. Kemungkinan besar loh ya. Saya tidak bisa pastikan ya. Kemungkinan besar gitu. Oke. Mas Dwi, sebelum kita akhiri, Ya. Tadi kayaknya mau nanya sesuatu. Oh iya Mas. Tadi kan Mas Febri bilang kalau itu sering banget kalau ibaratnya kelinterannya di sini tuh sering banget dalam bentuk kadang wujud kayak asap. Lah waktu itu kan saya juga cerita waktu yang judul santet itu Mas. Itu kan juga suara lonceng itu dibarengin sama asap. Apakah itu juga wujud yang sama Mas? Ya. Beda ya Mas ya, beda. Jadi sosok yang pada waktu itu, gumpalan asap pada waktu itu yang dilihat sama Mas Dwi terus sama yang sekarang ini, ya, kalau yang saya lihat beda ya Mas ya gitu. Tetapi memang sama-sama menggunakan jin ya. Oh iya. Gitu. Tapi kalau sosoknya sosok yang berbeda gitu Mas. Baik. Dari segi energi pun yang saya rasakan sudah berbeda gitu. Terima kasih ya Mas Dwi udah cerita terima kasih, malam hari Mas. ini. Thank you. Ya. Dan selamat istirahat ya.